لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan perkuliahan Studi Naskah Tafsir di pertemuan yang keempat. Adapun yang kami hormati tentunya kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Naskah Tafsir, yaitu Al-Ustaz Taufik Hidayat. Kemudian yang tentunya kami banggakan kepada seluruh jajaran mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Agama Islam 4C Angkatan 2019 yang senantiasa insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa, marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada pemateri bisa dikondisikan. Zaratul Aini, Nuraini, dan Saudari Siska. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah Studi Naskah Tafsir, yakni Ustaz Taufik Hidayat, serta teman-teman 4C yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Akhi Salman bisa diizinkan buat share screen. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Aini dengan MPM 3119062, Siska Susanti dengan MPM 3119160, dan saya sendiri dengan Zahratul Aini dengan MPM 3119185. Kami akan membahas tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb. Oke, lanjut. Pertama, riwayat hidup Sayyid Qutb. Nama lengkap Sayyid Qutb adalah Sayyid Qutb Ibrahim Hussein, lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 Masehi di Kampung Mausyah, salah satu provinsi Asyut di dataran tinggi Mesir. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Quran. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jumlah sebenar saudara kandungnya adalah berjumlah 7 orang, tapi 2 orang telah meninggal dunia sewaktu usia kecil. Ayahnya bernama Al-Hajj Qutb bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafas Qutb. Bapaknya seorang petani terhormat yang relatif berada dan menjadi anggota komisaris Partai Nasionalis di desanya. Ayahnya dipanggil ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, ketika ia sedang kuliah. Tidak lama kemudian, pada tahun 1941, ibunya menyusul kepergian bapaknya. Wafatnya kedua orang tuanya membuatnya merasa sangat kesepian. Namun di sisi lain, keadaan inilah yang justru memberikan pengaruh positif dalam karya tulisnya dan pemikirannya. Lanjut, isi kandungan tafsir fi Zilalil Quran. Tafsir fi Zilalil Quran disusun secara kelompok ayat yang membawa pemahaman pada adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok. Dalam tartib musafi, dengan begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan Al-Quran dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung munasabah antara ayat-ayat Al-Quran, serta yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud nas. Dari cara tersebut menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Sayyid Qutb dalam memahami adanya munasabah dalam urutan ayat, selain munasabah antara ayat yang telah banyak diakui kelebihannya oleh para peneliti. Ketiga, metode dan corak penafsirannya. Metode penafsiran.
Sayyid Qutb menggunakan metode tahlili, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya. Sayyid Qutb mengikuti susunan ayat sesuai mushaf, yaitu tartib mushafi, mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah dan membahas asbabun nuzul disertai sunnah Rasul, pendapat sahabat, tabi'in, serta pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya. Dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan-pembahasan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nas Al-Quran tersebut. Ada 7 metode ayat, ada 7 metode tahap dalam penyusunan tafsir ini. Pertama, ia menyebutkan potongan ayat kemudian menjelaskan arti umum surah atau hakikat surat secara umum, menjelaskan sasaran yang akan diwujudkan oleh surat atau ayat tersebut dan kandungannya. Contoh, ketika menafsirkan surat Ad-Duha, dalam surat ini Sayyid Qutb menjelaskan bahwa surat ini memberikan sentuhan kasih sayang, embusan rahmat, sepenggal rasa cinta yang menghilangkan kepedihan dan penderitaan. Juga memberikan keridhaan dan harapan, serta memberikan keteduhan, ketenangan, dan keyakinan. Tahap kedua, dalam awal setiap surah, beliau menjelaskan masalah-masalah seputar definisi atau ta'rif tema surah. Contohnya ketika menafsirkan surah Al-Buruj, dalam surah ini Sayyid Qutb menjelaskan bahwa topik masalah yang dibicarakan oleh surah ini adalah peristiwa Ashabul Ukhdud. Metode ketiga, yaitu menjelaskan korelasi munasabah antara ayat atau surah yang ditafsirkan dengan ayat atau surah sebelumnya. Misalnya ketika menafsirkan surah Al-Alaq, beliau menjelaskan bahwa segmen pertama surat ini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sedangkan pada ayat berikutnya menjelaskan sikap-sikap yang diambil kaum musyrikin dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup Rasulullah. Tahap metode keempat, yaitu menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat atau yang dikenal asbabun nuzul. Metode kelima, mengidentifikasikan surah-surah yang ditafsirkan antara Makkiyah dan Madaniyah, serta membandingkan keduanya dari segi karakteristik dan topik-topik yang dibahasnya. Metode keenam yakni membagi surah ke dalam beberapa segmen secara tematis, yang masing-masing segmen itu menggambarkan satu tema dan kemudian dipayungi oleh suatu pokok yang disebut mihwar atau tema pokok. Metode ketujuh, Sayyid Qutb itu sangat berhati-hati terhadap cerita Israiliyah dan meninggalkan perbedaan-perbedaan fikih, serta tidak bertele-tele dalam membahas masalah bahasa, kalam, ataupun filsafat. Selanjutnya, corak penafsiran akan dijelaskan oleh Saudari Siska Susanti. Ada? Lanjut ke bawah. Saudari Siska udah tadi bergabung saudari Siska udah VN atau gimana? Buat video belum? atau mungkin voice note, mungkin bisa diputar kalau memang sekiranya udah disiapkan. Oh iya, ada. Oke, mungkin bisa diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Susanti dari NPM 3119160 akan mempresentasikan makalah dengan tema tafsir fi dilali Al-Quran dengan slide, metode dan cara penafsirannya. Sayyid Qutb menggunakan metode tahlili, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya. Sayyid Qutb mengikuti suasana ayat sesuai mushaf, tartib mushafi, mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan masahabah, dan membahas sebab al-nuzul disertai sunnah Rasul, pendapat sebab tabi'i, dan pendapat nafsir itu sendiri, dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula bercampur baur dengan bermasalah pembahasan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nas Al-Quran tersebut. Sesungguhnya metode beliau merupakan buah dari semangatnya untuk memasuki alam Al-Quran tanpa memberbagi ketentuan pemikiran sebelumnya, dan juga dari keyakinannya kekayaan Al-Quran serta banyaknya makna dan inspirasinya. Metode berdiri atas dua tahap, yaitu tahap pertama yang mengambil dari Al-Quran saja. Sama sekali tidak ada peran bagi
berbagai rujukan, referensi, dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama, dan langsung. Tahap ini tersimpul dalam pembacaannya terdapat surah-surat Al-Quran secara utuh beberapa kali. Terkadang pembacaan ini diulang lagi sambil dicermati dari hari ke hari, sehingga akhirnya memperoleh petunjuk tentang tema utama dan poros umum yang sub tema lain seluruhnya berkisar padanya. Hingga apabila ia menemukan jalan untuk itu dan mendapatkan pencerahan dari Allah, mulailah ia konsentrasi untuk menafsirkan dengan waktu yang seminimal mungkin. Seandainya mungkin dilakukan dalam suatu tempat saja, tentu akan ia lakukan. Tahap kedua sifatnya sekunder, setelah penyempurnaan bagi tahap pertama, dengan cara melengkapi kekurangan, meluruskan kekeliruan, mengemukakan pendapat-pendapat atau mengutip beberapa pemikiran. Tahap ini bersandar kepada sumber dan referensi secara mendasar. Sebab ini berdiri atas perhatian terhadap kitab-kitab tafsir untuk mengetahui asbabun nuzul, atau menjelaskan suatu masalah fikih, atau mengambil bukti dengan hadis atau riwayat yang sahih tentang penafsiran ayatnya. Karya-karya Said Qutb. 1. Muhammadus Sara'i fil Hayya wal Sir al-Jalil al-Hadir, terbit tahun 1933. Yang kedua, As-Sadhi al-Majlul, kumpulan sejak kutub satu-satunya, terbit Februari 1937. Yang ketiga, Naqo Kitab Mustaqbal Tasaqofah di Mesir, Li Al-Duktur Toha Hussain, terbit tahun 1939. Yang keempat, At-Taswir Al-Fani fi Quran, buku Islamiyah pertama, terbit April 1994. Al-Atahiyaf Al-Arba'ah, ditulis bersama-sama saudaranya Aminah, Muhammad, dan Hamidah, terbit tahun 1947. Tilf min al-Qaryah, berisi tentang gambaran desainnya serta catatan masalah kecilnya di desa, terbit 1946. Karya-karya Syahid Qutb. Yang ketujuh, Al-Madinah Al-Mansurah, sebuah kisah khayalan semisal kisah 1001 malam, terbit tahun 1946. Qutb Wasyakhsiyat, sebuah studinya terdapat karya-karya pengarang lain, terbit tahun 1946. Aswaq, terbit tahun 1947. Mashahid Al-Qiyam fil Quran, bagian kedua dari serial Pustakaan Baru Al-Quran, terbit pada bulan April 1947. Rodatul Tif, tulis bersama Aminah As-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit 2 episode. Al-Qasi Dini, ditulis bersama Abdul Hamid Jawudah Ashar. Al-Jadid Al-Lugha Arabiah bersama penulis lain. Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam, buku pertamanya dalam pemikiran Islam, terbit April 1949. Ma'arakah Al-Islam wa Ar-Ra'simaliyah, terbit Februari 1951. As-Salam Al-Islami wal Islam, terbit Oktober 1951. Tafsir fi Dilal Al-Quran, terbit dalam 3 masa yang berlainan. Dirasat Islamiyah, kumpulan bermacam artikel yang dihimbau oleh Muhibbuddin Al-Khatib, terbit 1953. 19. Al-Mutaqabbal li Hadza Adadin, buku penyempurnaan dari buku Hadza Adadin. 20. Qashaisi At-Tashawur Al-Islami wa Muqawimatahu, buku dia mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsurnya. Pemikiran tafsir Zilalil Quran. Syahid Qutb dalam tafsirnya yaitu penafsiran seluruh ayat-ayat Al-Quran sesuai suasana dalam mushaf Al-Quran, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka secara sistematik tafsir ini menempuh terbit mushafi. Penafsiran perkelompokan ayat ini membawa pemahaman pada adanya mushaf ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam terbit mushafi. Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan Al-Quran dalam suatu tema kecil yang dihasili kelompok ayat yang mengandung munasabah antara ayat-ayat Al-Quran, serta yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud nas. Dari cara tersebut menunjukkan
adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Syed Qutb. Setelah memahami adanya musabah dalam urutan ayat, saya munasabah antara ayat tafsir Al-Quran di Al-Quran yang telah banyak diakui kelebihannya oleh para peneliti. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, sekarang nggak bisa saya kasih di waktu yang tepat, soalnya sekarang lagi kerja masuk siang. Pengertiannya terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Saudari Siska. Maaf Ustaz, tadi kita karena Saudari Siska sedang bertugas gitu. Tadi kita berinisiatif biar menggunakan VN gitu, voice note, biar juga ikut dalam melakukan presentasi. Ya, silakan dilanjut materi. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah dan latar belakang tafsir. Pada awalnya Syed Qutb dalam menyusun pustaka baru Al-Quran adalah dengan tujuan sastra dan seni dan metode manhaj. Beliau di dalam melakukan studi adalah metode estetika dan perasaan atau sentuhan. Setelah peluncuran episode pertama dari pustaka baru Al-Quran, yaitu Masyahid Al-Quran, maka perhatian Syed Qutb pun berubah ke fase keislaman yang bersifat umum. Beliau pun mengkaji Al-Quran pada kali ini karena dorongan-dorongan yang bersifat pemikiran kemasyarakatan dan reformasi. Buah dari studi ini adalah buku pemikiran beliau yang pertama, Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam, atau keadilan sosial dalam Islam, yang beliau tulis sebelum diutus ke Amerika, dan cetakan pertamanya terbit pada bulan April 1949. Syed Qutb sengaja memilih media keadilan sosial untuk ditulis, serta menjelaskan metode Al-Quran di dalam menegakkan keadilan dan kaidah-kaidah dalam mewujudkannya, karena Mesir ketika itu sedang melalui fase sosial yang sulit setelah Perang Dunia Kedua. Dalam negara Mesir muncul fenomena-fenomena sosial yang terdistorsi serta kelas-kelas sosial yang saling berlawanan. Sementara itu, mayoritas masyarakat Mesir hidup dalam kemelaratan dan berada di bawah tekanan kezaliman sosial yang sengaja dibuat oleh para tokoh istana dan kaum feodal dari kalangan para bangsawan dan para tuan tanah. Tapi kelompok borjuis, para pengusaha dan keluarga istana dalam keadaan hidup yang berlebihan dan berfoya-foya dalam kemewahan dengan penuh kemaksiatan. Selanjutnya kesimpulannya yaitu Syed Qutb menjadi anak yatim piatu sejak menginjak bangku kuliah. Keadaan tersebut membuatnya merasa kesepian, namun saat itulah memberikan pengaruh positif terhadap karya dan pemikirannya. Tafsir Fi Zilalil Al-Quran adalah salah satu karya Syed Qutb yang beliau susun melalui dua tahap, yakni tahap pertama yaitu ia mengambil dari Al-Quran saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi, dan sumber-sumber lain. Tahap kedua yaitu sifatnya sekunder serta penyempurnaan bagi tahap pertama, dengan cara melengkapi kekurangan, meluruskan kekeliruan, mengutarakan pendapat-pendapat, atau mengutip beberapa pemikiran. Tafsir ini disusun memakai metode tahlili. Tafsir ini dijelaskan sesuai susunan mushaf Al-Quran, yaitu diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh tafsir Fi Zilalil Al-Quran. Contoh tafsirnya ada di makalah. Coba. Kita lihat di makalah. Bentar lagi buffer.
Lagi loading. Wah. Mungkin bisa dibantu juga sama yang lain. Saya gagal terus. Coba saya. Ya, coba. Oke. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man summa yabda'u taqlifu bizalikan nida al-habib ilal mu'minin al-mudakkaru bi'matahqiqatihim al-asliyah summa yuqarraru lahum ba'da tadalluhum zalikan nida anna sawma faridatun qadariyatun alal mu'minina billahi fi kullihi wa annal ghayatal ula ya i'dadu qulubihim litaqwa walisyafafiyatu wal hasasiyatu wal khasyatu minallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa hakaza tabarruzul ghayatal kabirata minas saumi imma taqwa fattaqwa hiya allati tastaiqizu fil ridahul qulub wa hiya tuaddi hadhil faridah ta'atun lahu wa isaron liridahu wa taqwa hiya allati tuharrisu hadhil qulub min fadin al yawmu bil maksiyat. Walau tilka ila tahus walau tilka Alati kayaknya. Walau tilka allati tahajusi fil bali wal mukhatibuna bihadal Qur'an ya'lamuna maqamul qura indallahi At-taqwa wa at-taqwa indallahi Fattaqwa indallahi wa wazanuha fi mizanihi fahiya ghayatu tattali'u ilaiha arwahuhum wa hadha saum adatun min adawatiha wa tariqun mausulun il biharun wa man ma yarfa'uha asyaqu amama uyukin sadaqan wa dinan yatajahuna ilahi antariqi siyam la'allakum tattaqun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak. Aini. Ya. Bisa apa? Aini. Insya Allah. Mohon bantuannya teman-teman yang lebih paham atau Ustadz.
Tadi yang baca siapa ini? Bagus tuh, bacanya bagus. Ya, lanjut. La'allakum tattaqun. Summa yasna bitaqriri an-nasumi ayyaman ma'dudat falaysa faridatal umur wa taklifid dahr wa ma'a hadza faqad afi man ada'ahul maradu hatta yasihu wal musafiruna hatta yuqimu tahqiqan wa tasira ayyaman ma'dudat fama kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa zaharun nas fil mardi was safari yatluku wa la yahdad fa ayyul marid wa ayyul safar yasugul fitr ala ayyaqdil maridu hina yusihu wal musafiru hina yuqim wa hadha huwa al-awwalu fi fuhima hadha an-nas al-Qur'anil mutlaq wal aqrabu ila al-mafhumi islami fi raf'il haraji wa man ad-durur falaisatu shiddatul marad wala mushkatil safari hiya allati yata'allaqu biha hukmu innama hiyal maradu was safar itlaqa li iradatil yasir bin nasi lal usra wa nahnu la nadari hikmatullahi kullaha fi ta'liqihi bimatlaqil maradu wa matlaqis safar faqad takuna hunaka i'tibaratin ukhra ya'lamuha Allahu wa yajhalaha al-basharu fil maradi was safar faqad takuna hunaka musyaqqatin ukhra la tazharu lil hizzatiha aw la tazhar litaqdiril bashar wa ma dama Allahu la yakshif an illatil hukmi fanahnu la nata'awaluha walakin nati'un nususun walau khafitu alaina hikmatuha fawara'uha qit'an hikmata walaysa minad-dururi an nakuna nahnu nadarikuha yabqi annal qawli hadza yakhsha ayyahmilal mutarakhisina ala shiddatin tarkhus wa antahmilil ibadatil mafruḍah li adana sababin mimma ja'alal fuqaha'i yatashaddaduna wa yashtarutun walakin hadza fi i'tiqadi la yubarriru taqdiri fima utlaqin nas fad-dinu la yaqwidun nasi bisalasati ila ta'ati innama ila ta'ati innama yakuduhum bittaqwa wa ghayati hadhil ibadat. Sekian. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon diluruskan jika ada yang salah atau teman-teman ada yang mau bertanya, sharing seputar tafsir tersebut. Silahkan. Kelas bacanya udah selesai ya. Teksnya cuma segitu aja. Iya. Karena satu ayat Ustaz jadi. Iya, satu ayat aja ya nggak apa-apa. Udah bagus bacanya ya.
walaupun masih ada 1-2 yang kurang pas. Ya, sebelum dilanjut silakan ditawarkan dulu barangkali ada yang mau menanggapi, penanggapnya dari kelompok 4 berarti ya. Ini kan kelompok 3 ya. Iya. Kelompok 3 berarti penanggapnya dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 dulu dipersilakan, diberi kehormatan untuk menanggapi, mau menanya, bertanya atau menyimpulkan, mengambil kesimpulan atau ada masukan, koreksi dan lain sebagainya. Silakan kelompok 4 siapa? Kelompok. Belum ada Ustaz. Belum ada. Belum ada Ustaz. Ini berapa orang nih? Coba PJ-nya bilang tolong ini ya dibikin absen Zoom-nya ini. Zoom-nya berapa orang pada nggak masuk ya? 19 Ustaz. 19 orang ya? 20 sekarang. 20 ya. Ya tolong dibikin listing daftar hadirnya ya. Iya emang tadi masih masuk kerja ya. Hari Jumat juga bukannya setengah hari kerjanya. Itu Chandra masih di bengkel itu. Lembur, Ustaz. Chandra masih di bengkel motor tuh. Ya silakan kalau ada yang mau menanggapi, mau ada yang memberikan masukan, pertanyaan, ulasan, atau membantu memberikan penjelasan silakan. Ya, ya, silakan. Dari makalah kelompok 4 kalau memang nggak ada ya diserahkan ke audien yang lain, boleh ke yang lainnya ya. 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 Silahkan Saudara Naga Kunadi atau enggak Saudara Chandra Budi Chandra, kelompok 4. Ya, Khair. Ahlan wa sahlan. Sih, cukup lah. Cukup ya. Teman-teman yang lain, Mungkin bisa langsung dieksekusi pemateri. saya mungkin menjelaskan sedikit. Oh, Tadi kan? yang saya bacakan ada 7 metode, sedangkan yang Saudari Siska jelaskan tadi ada 2 metode juga. Jadi di referensi pertama kita mendapatkan yaitu 2 tahap atau metode yang itu Sayyid Qutb sendiri mengambil tafsir ini dari pemikiran-pemikiran atau sumber-sumber lain dulu. Kemudian tahap kedua beliau meneliti kembali apakah ada yang pendapat-pendapat yang kurang mengangin gitu, atau melengkapi kekurangan-kekurangan pemikiran pendapat yang lain. Nah, sedangkan yang saya baca ada 7 metode yang saya jelaskan tadi. Jadi ada 2. Barangkali ada teman yang bingung, kok Aini baca 7 metode sedangkan Siska baca 2 metode. Kemudian, Ayo gimana teman-teman yang lain? Barangkali ada yang mau ditanyakan atau dilengkapi, silakan. Mari, ya Siti Rahayu. Chandra, barangkali Chandra yang mau ditanyakan? Ini saya rasa yes lah. Enggak ada maksudnya. Ini kali apa? Ini kayaknya ini mungkin ada di kisah Zaratullah ini bisa disampaikan mungkin atau dipotong. Tadi ketika beliau ya kalau dalam riwayatnya ya riwayat hidupnya ketika ditinggal oleh ibu dan ayahnya ternyata itu memberikan pengaruh positif ya, bahkan beliau ini dapat memperdalam karya maupun pemikirannya, bahkan menghasilkan karya gitu. Mungkin ada tambahan dari kisahnya gitu, itu utamanya gitu. ya, Karena kan sebagaimana Rasulullah kan ketika ditinggal Amul Huzni, tahun kesedihan, ketika ditinggal istrinya Khadijah, kemudian tinggal lagi sama pamannya ya masalah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan gitu, salah satunya Isra Mi'raj kan, peristiwa Isra Mi'raj sebagai menghilangkan rasa kesedihan juga. Dan ini dari beliau ini mungkin ada dipotong dari kisahnya atau gimana gitu dari di makalah. Baik. Sebentar dulu ya. Ini kayak di pertanyaannya sharing aja. Sebentar lagi dibuka dulu.
Ada yang mau nanggapi lagi? Atau yang mau bantu jawab? Materi aja yang jawab. Ya, gimana? Siapa yang mau menanggapi tadi? Oke, saya. Ya. Pada kenapa dijelaskan tadi dalam makalah tahun itu ada menjadi pengaruh positif bagi Said Qutb dalam karya tulisnya, karena beliau menempuh pendidikan dasar di desanya selama 4 tahun dan ia bergelar hafiz ketika berusia 10 tahun. Ia juga sering mengikuti lomba-lomba. Pengetahuannya mendalam dan luas tentang Al-Quran dalam konteks agama tampaknya mempunyai pengaruh yang kuat dalam hidupnya. Menyadari bakatnya, maka ia dipindahkan ke sekolah di daerah pinggiran Kairo. Setelah itu beliau pada tahun 1933 beliau memperoleh ijazah S1 dalam bidang sastra dan diploma. Ketika kuliah ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang sastrawan besar yang cenderung pada pendekatan pemberatan. Sehingga jadi karena beliau karena ditinggal orang tuanya, jadi beliau mulai mengikuti pendidikan sana sini, sehingga dan ketika mengikuti pendidikan beliau selalu, misalnya kayak dalam lomba beliau selalu menang, dan menyadari bakatnya akhirnya ia memperdalam agama, memperdalam kuliah di Kairo. Ada namanya Universitas Darul Ulum, dari universitas yang terkenal dalam pendidikannya di Mesir, Kairo. Sehingga di situ setelah lulus dari Darul Ulum tersebut, beliau melanjutkan tentang keislamannya lagi, tentang apanya lagi di salah satu universitas di Amerika. Nah, setelah lulus dari universitas itu, beliau paham bahwa Islam ini bahwa Islam itu sangat luas. Jadi beliau bisa mengambil perspektif dari sudut pandang ini, banyak sudut pandang lah, sehingga dari situlah ada yang menceritakan bahwa beliau pernah ikut bergabung dalam sekembali pulang dari sana dalam kondisi lebih erat dalam berpegang kepada Islam dan lebih mendalam keyakinannya terhadap pentingnya Islam serta berkewajiban untuk berkomitmen dengannya, ia berubah menjadi seorang muslim yang amil atau aktif sekaligus mujahid, serta bergabung ke dalam barisan gerakan Islam sebagai seorang tentara dalam Jemaah Ikhwanul Muslimin yang mengikatkan langkahnya dengan langkah jamaah ini, serta mempercayakan prinsip-prinsip keislaman sepanjang hayatnya. Beliau juga bergabung dalam penulisan majalah di salah satu penerbitan di Kairo kalau tidak salah. Dari situ dia keluar dari pembuatan majalah itu dan membuat karyanya sendiri. Yaitu ada berawal dari ikut menambahkan, misalnya ada buku-buku antologi, kemudian baru menuliskan karya-karyanya yang tadi, atau ikut melengkapi misalnya dari karyanya siapa, kemudian ia ikut melengkapi isi dalam karya tersebut gitu. Mungkin Terima kasih. Mungkin Ustadz mau menambahkan. Ayo teman-teman yang lain bertanya. Saya yang nanya. Oh, Masya Allah, Bang Ilyas. Silahkan. Ya, Chandra, silakan. Aduh, balapan gini, masuk-masukan.
Masih ngos-ngosan loh, motornya belum baru standarin tuh, belum dicuci tuh. Balapan di mana tuh? Sirkuit ngalahin Valentino Rossi kali itu. Ya, silakan Chandra. Bang Ilyas, Ustaz, bukan saya. Silakan Bang Ilyas disampaikan. Chandra nunggu beduk. Chan. Ya, kita semua di sini sama-sama mengharapkan azan maghrib segera tiba. Silakan Bang Ilyas, sambil menunggu azan maghrib silakan bertanya terlebih dahulu. Tunggu azan maghrib bukan nungguin beduk. Ngapain beduk ditungguin? Ya, saya ingin bertanya tentang tadi kan ada penjelasan Sayyid Qutb mengambil tentang metode tafsir tahlili. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak ngambil metode seperti metode apa ijmali atau metode apa lagi ya, metode-metode lain yang bisa digabungkan menjadi suatu karya yang bisa menafikan dari segala aspek gitu. Maksudnya kenapa dia memilih tafsir dengan metode tahlili gitu? Apa keunikannya gitu, maksudnya kata saya apa yang beliau rasakan pada saat menulis tafsir tersebut dengan menggunakan metode tahlili gitu. Saya juga tertarik gitu, kenapa menggunakan tafsir metodenya tahlili gitu, kenapa enggak pendapat dari ulama atau muqarrin gitu, mengumpulkan naskah-naskah atau tafsir bil ayat itu saja pertanyaannya. Terima kasih Bang Ilyas. Mungkin Saudari Nur Aini mau membantu jawab. Dan kamu juga Aini. Iya, sebentar. Kembaran saya nih. Kembarannya Jini Agustin ya? Buka kartu dia. Gimana Saudari Nur Aini? Atau saya coba dulu jawab ya. Akhi Ilyas, perhatiin dong. Bang Ilyas, perhatiin dong kode. Ya kan dalam makalah dijelaskan Bang, Sayyid Qutb menggunakan metode tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Dan tafsir ini menggunakan mengikuti susunan ayat sesuai mushaf, yaitu tartib mushafi. Mungkin kalau pendapat saya, mungkin Sayyid Qutb ini ya kan kalau tartib mushafi kan dari beliau itu menjelaskan dari awal Al-Quran, misalnya dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh An-Nas. Jadi supaya untuk mempermudah pembaca, jadi beliau menjelaskan dari yang awal ayat Al-Quran dulu, kemudian diakhiri oleh surah An-Nas sesuai urutan itu. Jadi gitu Bang. Jadi menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran sesuai urutan Al-Quran, surah di Al-Quran. Mungkin begitu aja jawaban saya. Bang Ilyas paham kan? Paham. Udah puas belum jawabannya? Puas banget. Sebenarnya sih Kurang ya? Iya, bukan belum. Saya mau nanya dong, ini. Ya, Masih berkaitan kok dengan pertanyaan Bang Ilyas. Berkaitan metode, maksudnya metode tahlili itu tuh, metode itu tuh apa maksudnya ditetapkannya itu apa?
dirumuskannya itu setelah ulama belakangan atau emang para mufasir itu sendiri yang menetapkan metode itu gitu maksudnya? Paham nggak? Misalnya contohnya Said Qutb metode tahlili gitu. Itu Said Qutb sendiri yang menentukan apa ulama yang belakangan gitu menentukan bahwa Said Qutb ini menggunakan metode tahlili gitu. Atau emang dari mufasir itu sendiri gitu yang menetapkan bahwa dia ingin menggunakan metode tahlili gitu. Oh, iya. Paham. Sebentar. Rumah kita satu metode tafsir Mas menjelaskan. Nah, saya sesungguhnya metode merupakan sumber dari semuanya. Gimana Saudari Nuraini? Iya. Menjawab pertanyaannya Saudara Chandra. Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya. Iya. Jadi metode tahlil yang menetapkan metode tahlil ini emang dari Sayyid Qutubnya atau mufasir lain yang menetapkan metode itu tahlili gitu. Begitu Saudara Chandra? Oh. Dari yang menetapkannya itu dengeran kan? Dari Said Qutubnya. Karena beliau yang membuat karyanya. Gak mungkin dari pendapat saya, ya dari Said Qutubnya. Berarti Said Qutubnya sendiri yang menentukan bahwa dia ingin menggunakan metode tahlili gitu ya? Iya. Ya. Baik. Berarti bukan sebuah Karena ya, silakan lanjut. iya itu jawabannya singkat. Karena metode tahlil itu emang metode yang paling bagus ya. Yang untuk dia itu metode yang berurutan. Bentar ya. Terus juga metode tahlil itu yang sering digunakan oleh para mufasir. Ya udah gitu aja singkat. Berarti disimpulkan bahwa Said Qutb itu menggunakan metode tahlil itu berdasarkan keinginannya sendiri gitu ya. Nah, Iya. Maaf saya cut dulu. Saya pamit ya. Pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Nah, gimana bisa dilanjut? Mungkin tadi dari Chandra udah jelas belum? Atau masih ada yang? Ada yang bingung sih maksudnya penetapan metode kan berbagai macam tuh ya. Mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang lebih tahu. Saya jelaskan lah. Cakep Bang Ilas. Sambil nunggu beduk. Belajar beneran. Nah. Bang Ilyas. Yeah. Itu rumahnya bagus banget, baru ngeh. Iya. Mohon maaf memotong Bang Ilyas. Mau moto alhamdulillah di kalimat pembukaannya. Kadang-kadang gini, seorang mu'alif atau seorang pengarang buku itu beliau menjelaskan lebih dahulu di dalam kata pengantarnya gitu, kata pengantarnya. Tuh, kata pengantarnya dulu seorang mu'alif itu beliau pengasal kalimatnya fil manhaj tafsir al-mubayyan gitu, atau tafsir al-muqarrin, atau tafsir al-ijmali, atau tafsir tahlili gitu. Beliau menulis gitu dengan
ilmu beliau, tentang konsep-konsep beliau tulis di tafsir tersebut gitu. Kadang-kadang seorang mufasir itu menuliskan di dalam sebuah karangannya agar si pembaca itu tahu bahwa inilah tafsir Talili, dan makna-makna tersebut dikembangkan lagi oleh para ulama-ulama mufasir yang setelahnya gitu. Contohnya tafsir Talili gitu, maknanya apa, apakah tafsir ini gitu. Jadi nggak nggak merujuk satu kitab. Jadi nanti ada sarahnya, ada penjelasannya gitu. Contohnya kayak tafsir Fizilalil Quran, bukan yang dikarang itu nanti ada syarahnya gitu. Maksudnya beliau menuliskannya tentang contohnya makna tentang yadullah gitu kan. Itu kan secara makna bahasa kan tangan Allah kan. Nah, sekarang secara konteksnya tauhid itu tidak boleh disamakan tentang tangan manusia. Jadi di situ diperlukan tentang syarah tafsir yang dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya gitu. Jadi ulama yang sebelumnya itu memaknainya jadi memaknainya terputus bahwa beliau tidak sampaikan apa yang dimaksud ini, akan tetapi ada muridnya yang belajar bahwa beliau mendapat ilmunya dari seorang mufasir yang awal ini. Gitu. Beliau tuliskan kembali, akhirnya seorang mufasir yang selanjutnya itu memberikan sebuah metode atau sebuah nama pada penafsiran itu hingga menjadi sebuah judul metode yang selanjutnya dikembangkan oleh ulama-ulama yang berikutnya atau penulisnya. Itu saja sih sebenarnya yang saya ketahui. Penamaan istilah itu udah ada sebelumnya berarti ya? Iya, sudah ada sebelumnya gitu. Tapi untuk dikembangkannya metodenya itu ulama-ulama yang selanjutnya gitu. Berarti berkaitan dengan metode tahlili yang digunakan Sayyid Qutb tadi, dia dari pribadinya sendiri gitu, maksudnya bukan pendapat orang lain bahwa Sayyid Qutb ini menggunakan metode tahlili gitu. Maksudnya berarti Sayyid Qutb itu yang menentukan sendiri metodenya gitu ya? Ya, kadang-kadang seorang mufasir itu karena beliau menetapkan sebuah nama metode, maka dia menulis di dalam kitabnya gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang kan tidak boleh yang namanya menafsirkan Al-Quran gitu kan, maksudnya menafsirkan Al-Quran harus, kalau sekarang itu ada yang namanya ijtima ulama al-mufasir. Jadi contohnya mengarang suatu kitab itu sekarang itu harus melalui pengujian oleh para ulama gitu. Sekarang contohnya kayak Syekh Abdurrahman Ibrahim Al-Maliki gitu kan, beliau mengarang suatu kitab gitu, kitab tentang fikih gitu. Contohnya metodenya menggunakan metode apa. Sekarang tidak boleh, karena pada saat sekarang itu harus diresmikan oleh ijtima ulama yang ada sekarang gitu. Maksudnya contohnya sekarang nggak boleh sembarangan yang namanya mengarang suatu kitab, karena sekarang metodenya harus persetujuan mufakat para ulama gitu. Dulu karena kefakian beliau, kedalaman ilmu beliau para ulama dahulu gitu kan, ulama-ulama dahulu yang masya Allah kan, maksudnya berbeda dengan ulama-ulama sekarang gitu kan. Maksudnya itu karena dulu itu benar-benar beliau itu berpuluh-puluh tahun belajarnya mengarang suatu kitab, tapi berfaedah hingga sekarang. Kalau untuk sekarang gitu kan tidak boleh lagi, karena takutnya dalam mensyarahkan syarah suatu kitab itu harus ada diuji gitu, diuji dari seorang ahlinya gitu. Contohnya seorang murid mengarang suatu kitab, dia itu kitabnya itu harus
dikoreksi oleh seorang gurunya. Gitu. Apabila dia tidak mendapatkan gurunya atau gurunya sudah meninggal, dia harus mencari muridnya yang paling senior. Gitu. Ibaratnya muridnya yang paling paham, gitu. Yang pertama kali dia itu, beliau antarkan kitab itu, beliau kaji. Gitu. Apakah benar, sudah benar atau belum untuk sekarang, gitu metodenya. Kalau dulu penafsiran itu karena kedalaman ilmu para ulama mufassir dia seperti itu. Beliau menulisnya karena beliau kalau nggak salah Syekh Imam, pokoknya setiap ulama mengarang sebuah kitab, beliau itu memohon dan sholat 2 rakaat. Kayak contohnya Imam Malik gitu, mengarang suatu kitab Al-Muwatta gitu kan. Muwatta, setiap beliau menulis sebuah tulisan gitu kan, tulisan atau sebuah hasil karya, beliau tuh sholat dulu sebelum menulis. Minta petunjuk, minta hidayah, apakah ini bermanfaat. Bahkan dulu ulama-ulama dahulu mengarang sebuah kitab itu nggak main asal sesuai dengan ilmunya, tapi ngomong coret-coretan gitu, katanya kalau mau alifin gini, enggak, tapi beliau benar-benar mengkajinya, minta pertolongan dan hidayah gitu. Kadang-kadang gitu. Suatu ketika contohnya kitab yang Alfiyah gitu kan, itu ada kalimat di situ Imam Malik stop pada kata beliau kata bermimpi bahwa Ibnu Maliki Ahmadul ya, Maliki. nah ya karya Imam Mu'ti ya, nah, itu beliau itu stop karena nggak ada nggak ada hasil yang diberikan gitu, seperti itu. Kadang-kadang ulama itu menggunakan metode dalam karangannya itu, dia menuliskannya, kadang-kadang disalahkan lagi kepada ulama yang selanjutnya gitu. Oh, ternyata Imam Said Al-Qutub ini ternyata menggunakan metode tahlili gitu, metode berurutan gitu. Jadi kadang-kadang sebuah mufassir ya, pertama dia nulis, kadang-kadang dia juga tidak menjelaskan dalam suatu buku. Itu saja. Mungkin ada lagi dari teman yang lain atau gimana, Putri Novianti, atau mau dicukupi? Terserah. Makasih Bang Ilyas. Makasih Bang Ilyas. Dipotong belum? Udah, sip. Salman itu beneran apa bohongan sih? Putri Novianti mancing. Salman itu beneran apa bohongan sih? Serius apanya? Nanya. Ini. Bohongan. Oh, bohongan. Kacamata saya, no. Ya udah, kita mau beli takjil dulu nih. Ya. Tutup dulu ya. Tutup dulu kali sama pemateri. Ya, ditutup dulu pemateri. Baik, alhamdulillah udah selesai pemaparan presentasi kelompok 3. Kalau ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Maafin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ini dan